Ramsey tak dendam pada Juventus. Aaron Ramsey kini mencoba menghidupkan karirnya bersama dengan Rangers. Ramsey mengaku tidak merasa sakit hati dengan Juventus dikarenakan masa-masa sulitnya. Bintang sepak bola Wales itu dipinjam Juventus ke Rangers sampai akhir musim ini dengan opsi kepindahan permanen. Rangers akan menjadi kesempatan kedua bagi gelandang yang berusia 31 tahun itu usai meredup di Italia. Selama 2,5 musim berkostum Juventus, Ramsey gagal unjuk gigi dikarenakan dibekap cedera silih berganti. Secara keseluruhan, Ramsey cuma membuat 70 penampilan dengan sumbang 6 gol dan 6 assist meski sukses mengantongi medali juara Liga Italia, Coppa Italia, dan Piala Super Italia. Aaron Ramsey tidak punya harapan lagi setelah Massimiliano Allegri kembali untuk menempati kursi kepelatihan Bianconeri. Allegri telah mengatakan kepada Ramsey bahwa dia tidak masuk dalam rencananya sehingga tidak akan dimainkan sampai akhir musim jika terus bertahan. Namun, mantan pemain andalan Arsenal itu tidak dendam atas perlakuan yang dia terima. Sudah pasti selama ini menantang dan aku ingin bermain, ujar Ramsey kepada Sky Sport. Sepanjang karirku, aku sudah memainkan banyak sekali pertandingan dan beberapa musim terakhir memang sedikit sulit. Ada beberapa hambatan, tapi sekarang itu masa lalu. Tidak ada rasa marah yang kutinggalkan. Segalanya telah disepakati dan cukup mudah, jadi aku hanya bisa bilang terima kasih kepada setiap orang dari waktuku di sana. Aku hanya menatap ke depan dengan tantangan ini dan mudah-mudahan aku bisa kembali mendapatkan kebugaran untuk bertanding secepatnya dan aku bisa menunjukkan apa yang bisa aku lakukan lagi, kata Ramsey usai dilepaskan Juve untuk bergabung ke Rangers. Prediksi starting 11 Juventus dengan sosok baru ada Dusan Vlahovic. Allegri balik 4-3-1-2. Juventus cukup sibuk pada pekan terakhir bursa transfer musim dingin. Mereka merekrut 2 pemain baru untuk mengarungi sisa musim 2021-2022. Sejatinya, mereka merampungkan 3 transfer pemain baru. Namun raksasa Italia tersebut memilih membiarkan Federico Gatti memperkuat Frosinone dengan status pinjaman sampai musim 2021-2022 resmi berakhir. Dengan demikian, Juventus cuma memboyong Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Biaya yang dikeluarkan untuk merekrut 2 pemain ini fantastis, sebesar 89 juta euro, di mana sebagian besar dialokasikan untuk merekrut Dusan Vlahovic. Ketambahan Vlahovic dan Zakaria bisa jadi mengubah wajah starting 11 Juventus. Bahkan Allegri mungkin bakal menimbang perubahan formasi dengan kehadiran keduanya. Bisa jadi, Allegri akan mempertimbangkan formasi 4-2-3-1. Allegri diketahui dikenal sebagai pelatih dengan segudang formasi di kepalanya. Bahkan di musim ini, ia tidak memiliki formasi yang tetap. Ia bisa memainkan formasi 4-3-3, 4-4-1-1, dan 4-4-2. Formasi terakhir paling sering ia gunakan. Pria yang berusia 54 tahun itu seringkali tidak menanggalkan formasi yang digunakan oleh pelatih sebelumnya. Ketika pertama kali menukangi Juventus di tahun 2014 silam, Allegri juga menggunakan formasi 3-5-2 peninggalan Antonio Conte. 4-4-2 adalah formasi yang kerap diterapkan oleh Andrea Pirlo pada musim lalu. Setelah proses peralihan selesai, Allegri mungkin akan menggunakan formasi 4-3-1-2 andalannya, dan hal itu bisa diterapkan dengan kehadiran Dusan Vlahovic. Seperti yang diketahui, Alvaro Morata sempat ingin cabut dari Juventus untuk bergabung dengan Barcelona. Namun, Massimiliano Allegri berkali-kali memblok kepindahan tersebut meskipun sudah memiliki Dusan Vlahovic. Diyakini bahwa Allegri ingin menduetkan Morata dengan Vlahovic. Oleh karenanya, formasi 4-3-1-2 akan sangat masuk akal buat digunakan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Paulo Dybala pergi, Juventus sudah punya calon penggantinya. Raksasa Serie A Juventus
dikabarkan sudah memiliki calon pengganti sang bintang Paulo Dybala jadi hengkang pada akhir musim 2021-2022 nanti. Kontrak Dybala di Juventus akan berakhir pada penghujung musim ini. Namun hingga kini kedua belah pihak belum bersepakat mengenai kontrak baru. Dybala pun sepertinya akan meninggalkan Turin. Sejumlah klub top Eropa pun kabarnya sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk meminang Dybala, mulai dari Inter Milan hingga Liverpool. Media Italia La Gazzetta dello Sport kini mengklaim bahwa Juve berencana untuk merekrut bintang AS Roma yakni Nicolo Zaniolo untuk menggantikan Paulo Dybala. Zaniolo merupakan incaran lama Juventus. Kabarnya, pihak Bianconeri sudah memulai proses negosiasi mereka dengan perwakilan Zaniolo sejak Desember kemarin. Satu target lainnya adalah penyerang Sassuolo Giacomo Raspadori. Pemain 21 tahun itu kerap dimainkan sebagai false nine, tetapi juga cakap diturunkan sebagai penyerang tengah. Dybala semakin santer disebut akan pergi dari Allianz Stadium setelah Juventus memutuskan untuk memboyong mesin gol Fiorentina Dusan Vlahovic pada Januari kemarin. Adapun Paulo Dybala sudah bergabung dengan Juve sejak 2015 ketika ia direkrut dari Palermo. Kala itu si Nyonya tua mengeluarkan uang 32 juta euro plus biaya tambahan 8 juta euro untuk menggait Paulo Dybala. Paulo Dybala pun membayar kepercayaan Juve dengan penampilan memukau. Hingga kini, pemain asal Argentina itu tercatat sudah mencetak 111 gol dalam 277 laga. Morata sampaikan pesan perpisahan untuk Bentancur dan Kulusevski. Juventus resmi melepaskan dua penggawa sekaligus ke Tottenham pada pertengahan musim ini. Sementara Bentancur dilepas dengan status kepindahan permanen. Bianconeri meminjamkan Kulusevski selama 18 bulan ke klub asal London Utara tersebut. Juventus sepakat untuk melepaskan Bentancur dengan nilai transfer dikabarkan mencapai 19 juta euro. Besaran nilai transfer gelandang asal Uruguay itu bisa bertambah menjadi total 25 juta euro termasuk berbagai bonus. Sedangkan untuk peminjaman Kulusevski, Bianconeri menerima kompensasi peminjaman sebesar 10 juta euro ditambah dengan opsi perekrutan permanen pada akhir masa peminjaman. Penyerang Juventus Alvaro Morata mengungkapkan pesan kepada dua mantan rekan setimnya tersebut. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Morata mengucapkan selamat perpisahan untuk Kulusevski. "Segala hal yang terbaik bro," tulis Morata lengkap dengan emoji bergambar hati dalam unggahan Instastory-nya Selasa 1 Februari 2022. Tidak ketinggalan, penyerang pinjaman Atletico Madrid itu juga mengunggah pesan buat Bentancur. Namun sedikit berbeda dari ucapan salam perpisahannya dengan Kulusevski, Alvaro Morata menulis pesan tersendiri buat gelandang tim Uruguay tersebut. Lewat pesannya tersebut, Morata nampak begitu yakin dengan kemampuan Bentancur untuk bisa tampil apik di Liga Primer Inggris. Berbeda dari Bentancur yang baru pertama kali berkiprah di Liga Primer Inggris, Morata memang sempat merasakan ketatnya kompetisi di Liga Primer Inggris. Tepatnya saat dua musim memperkuat Chelsea pada 2017 hingga 2019. Bro, semoga beruntung. Namun sepertinya kamu tidak akan membutuhkannya. Selalu berharap yang terbaik buat dirimu. Sangat menyenangkan bisa berbagi sejumlah momen bersama, tulis Morata di akun Instagramnya seperti yang dilansir dari Hit, Selasa 1 Februari 2022. Penyerang yang berusia 29 tahun itu mulai berbagi lapangan dengan Bentancur saat melakoni kesempatan kedua memperkuat Juve pada awal musim lalu. Selama periode tersebut, Morata dan Bentancur berhasil mempersembahkan trofi Coppa Italia buat i Bianconeri.